Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore, Bu Tanti. Ya, ini sebelum kita mulai sesi wawancara, ini saya jelaskan dulu untuk tahapannya. Untuk wawancara nanti pertama dari Bu Tanti perkenalan dulu, kemudian kami nanti baru mewawancarai. Ya, monggo silakan untuk perkenalan. Biasanya sambil menunjukkan identitas, ya, identitasnya. Sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang diberikan Ibu. Saya akan memperkenalkan diri dulu sebelum memulai sesi wawancara ini. Saya adalah mahasiswa PPG dari SMA Negeri 15 Semarang yang bertugas mengajar mapel kimia kelas 11. Kemudian dalam sesi wawancara ini nanti saya akan berusaha untuk menjawab pertanyaan dari Ibu tentang pembelajaran yang saya lakukan selama ini. Untuk Bu Tanti yang sudah memperkenalkan diri dari SMA Negeri 15 Semarang. Nah, untuk wawancara kali ini kita mulai saja ya Bu Tanti ya. Yang pertama itu sebagai guru, Bu Tanti mestinya memiliki peran penting dalam menumbuhkan nilai-nilai baik atau karakter pada peserta didik. Nah, bagaimana cara Bu Tanti untuk mengenalkan nilai-nilai baik seperti misalnya kejujuran, kemudian nilai integritas pada peserta didik? Ya, sebelumnya saya juga menyadari bahwa sebagai guru itu adalah tugas terpentingnya itu justru adalah pada mendidik peserta didik atau mendidik siswa-siswa. Di antaranya yaitu dengan menanamkan karakter-karakter baik atau kejujuran, kemudian tanggung jawab, disiplin. Itu biasanya memang contohnya pada saat ulangan yang paling gampang itu Bu. Jadi kalau pada saat ulangan itu biasanya anak-anak sudah saya biasakan untuk mengerjakan sendiri. Kemudian setelah itu mereka mengumpulkan semua HP di depan atau buku-buku catatan dan buku-buku paket yang ada itu juga saya minta untuk dikumpulkan di depan sehingga mereka bisa mengerjakan sendiri sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Kemudian untuk nilai agama misalkan nilai kerohanian itu biasanya mereka saya biasakan untuk selalu mengawali dengan doa kalau akan beraktivitas apapun, termasuk ketika akan melaksanakan atau mengerjakan ulangan, sesi ulangan meskipun itu tidak jam pelajaran pertama, selalu saya tulis di di soal ulangan itu awali dengan doa. Jadi supaya mereka itu tidak lupa dan senantiasa ingat bahwa semua itu adalah usaha itu pasti pertolongan dari Yang Maha Kuasa gitu. Jadi di antaranya seperti itu. Oke. Ini Bu Tanti terkait dengan tadi biasanya anak itu di awal kalau ulangan HP-nya dikumpulkan di depan ya. Iya. Berarti kalau ulangan itu pakai kertas. Saya memang seringnya ulangan masih pakai paper Bu karena kebanyakan stop saya kalau ulangan itu memang kebanyakan masih menggunakan berbasis kertas karena kimia itu kan banyak hitungannya ya Bu ya. Jadi saya menginginkan anak-anak itu bisa memperlihatkan bagaimana proses dia mendapatkan hasil atau proses hitungannya, dan itu mungkin kalau dengan berbasis HP itu saya masih kesulitan untuk menemukan caranya, sehingga saya memang sering menggunakan kertas, basis kertas. Ya, baik.
berikutnya nih, bagaimana Bu Tanti itu bisa mengelola kelas dalam, misalnya kelas itu terkenal kelas yang sangat gaduh, ada beberapa anak yang malah suka membuat keributan. Nah, bagaimana cara mengelola kelas tersebut supaya suasana untuk pembelajaran bisa kondusif? Biasanya untuk kelas-kelas yang mempunyai karakter yang gaduh itu pada saat awal mulai pembelajaran itu saya berusaha untuk mencari model-model pembelajaran yang sifatnya aktif untuk siswa, jadi melibatkan aktivitas yang banyak dari siswa. Kemudian untuk beberapa anak-anak biasanya saya ambil yang anak-anak, istilahnya anak-anak yang khusus seperti itu ya, yang berpotensi untuk mengajak teman-temannya yang kurang baik, itu biasanya saya minta untuk menjadi ketua kelompoknya. Jadi saya bagi menjadi beberapa kelompok, terus kemudian mereka yang itu tadi saya taruh di kelompok-kelompok yang berbeda. Setelah itu nanti saya minta untuk menjadi ketuanya biasanya, sehingga mereka lebih bertanggung jawab. Kemudian aktivitasnya juga saya minta lebih banyak di situ, jadi lebih banyak ke pembelajaran yang melibatkan keaktifan siswa yang banyak. Jadi seperti itu. Berarti itu tadi modelnya pembelajarannya kan yang membuat siswa itu lebih aktif. Berarti nanti model pembelajaran yang dipakai apa? Biasanya seringnya apa? Kalau model pembelajaran yang melibatkan keaktifan siswa banyak itu biasanya kalau tidak PBL ya PJBL itu. Jadi pakai proyek atau mungkin dengan memberikan suatu permasalahan, kemudian mereka nanti mencari solusinya bagaimana, atau mungkin bisa juga dengan pendekatan inquiry terbimbing. Jadi mereka diajak ke lab misalkan untuk praktikum atau eksperimen seperti itu. Berarti itu dalam pembuatan kelompok heterogen ya? Ya, pembuatan kelompoknya heterogen, dan untuk siswanya tadi biasanya siswa-siswa yang istilahnya yang bermasalah itu justru saya sebarkan ke beberapa kelompok supaya mereka mempunyai rasa tanggung jawab yang lebih. 36 siswa. Oke, untuk pertanyaan berikutnya, Bu Tanti, upaya apa yang bisa mendukung peningkatan pembelajaran ini ya? Upaya untuk mendukung peningkatan pembelajaran, bagaimana cara Bu Tanti menerapkan perencanaan pembelajaran berkelanjutan berdasarkan umpan balik yang diberikan pada peserta didik? Upaya yang saya lakukan biasanya adalah setelah kita melakukan penilaian atau assessment, itu kan biasanya nanti akan terlihat siswa-siswa yang bisa melampaui materi yang sudah kita berikan, tetapi ada siswa yang belum bisa melampaui materi yang kita berikan. Biasanya tindak lanjut yang saya lakukan adalah untuk siswa-siswa yang sudah melampaui materi yang kita berikan, nanti akan ada semacam pengayaan yang kita berikan. Jadi soal-soal pengayaan yang meminta agar siswa tersebut